Dengan kekuatan luar biasa namun pikiran yang polos, ia disangka sebagai mata-mata sekte sesat oleh tunangannya, dan dikurung dalam penjara, disiksa selama beberapa hari. Akhirnya, ia terpaksa melompat dari tebing setinggi 100 meter untuk mencari harapan hidup. Tang Susu, dengarkan aku baik-baik, jika aku tidak mati hari ini, semua ini akan kubalas 1000 kali lipat. Beberapa hari kemudian, Wu Di tersapu arus deras ke tepi sungai yang terpencil. Saat itu, kedua lengannya sudah tidak merasakan sakit. Ini berarti saraf di lengannya kemungkinan besar telah mati. Jika tidak segera diobati, kemungkinan besar ia tidak akan bisa pulih. Ia berjalan dengan susah payah seperti mayat hidup. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya, bertahan hidup dan balas dendam. Entah sudah berapa lama ia berjalan. Akhirnya ia melihat sesosok orang di kejauhan. Wu Di melihatnya seperti secercah harapan. Ia mempercepat langkahnya menuju orang tersebut. Pemandangan mengerikan ini membuat wanita itu merinding. Ia berjerit dan berbalik melarikan diri. Sementara itu, Wu Di kehilangan seluruh kekuatannya dan pingsan. Wanita itu baru saja ingin berbalik untuk melihat keadaannya, tetapi kakinya bertabrakan dengan seorang pria. Wanita itu mengenali pria tersebut dan berkata, "Tolong aku." Pria itu bertanya dengan prihatin, "Apa yang terjadi?" Wanita itu menunjuk ke arah Wu Di dan berkata, "Ada orang aneh di sana." Adegan berpindah. Wu Di dibawa oleh mereka berdua ke klinik desa. Lihat luka Wu Di. Tabib itu menghela nafas. Sungguh keajaiban dia bisa bertahan hidup. Wanita di sampingnya bertanya dengan bingung. Apakah dia terluka seperti ini karena berkelahi? Bukan karena berkelahi, melainkan karena disiksa. Kuku-kukunya dicabuti satu persatu. Mendengar ini, wanita itu menutup mulutnya karena terkejut. Mengapa mereka begitu kejam? Beberapa hari kemudian, Wu Di tersentak bangun dengan kaget. Ia mendapati dirinya berada di ruangan yang asing. Apakah ada yang menyelamatkanku? Kemudian, ia segera memeriksa kondisi lengannya. Ia mendapati bahwa ia masih tidak merasakan apa-apa. Air mata kesedihan dan kemarahan mengalir tanpa sadar. Ia tidak tahu bagaimana caranya membalas dendam setelah kehilangan lengannya. Saat itu, pria itu masuk dan berkata dengan gembira, "Akhirnya kau bangun. Namaku Fan Li. Gadis ini Zongxia. Kami menemukanmu pingsan di tepi sungai." Mendengar ini, Wu Di mengucapkan terima kasih dengan lemah. Saat itu, tabib datang untuk memeriksa lukanya. Wu Di bertanya dengan cemas, "Apakah lenganku masih bisa pulih?" Tabib itu menghiburnya, "Jangan terlalu khawatir. Ada energi di dalam tubuhmu yang mencoba untuk memulihkannya secara perlahan. Ini membutuhkan proses yang panjang. Namun, meridian di kedua lenganmu rusak parah. Khawatirnya, kau tidak akan bisa berlatih bela diri lagi." Berita ini bagaikan petir di siang bolong. Wu Di tampak kehilangan harapan dan terdiam. Fan Li yang berada di sampingnya juga terkejut. Bagi seorang praktisi bela diri, ini seperti hukuman mati. 6 bulan berlalu dengan cepat. Kesehatan Wu Di sudah pulih, kecuali lengannya. Saat ini, ia bahkan tidak bisa melakukan gerakan sederhana seperti mengepalkan tangan. Ia tahu bahwa peluang untuk pulih sangat kecil, tapi dia tidak akan pernah menyerah. Sekalipun kemungkinannya hanya 1/10.000. Di bawah perawatan Zongxia yang penuh perhatian, lukanya berangsur-angsur membaik. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Wu Di dan Fan Li menganggap satu sama lain sebagai saudara. Namun, tatapan Zongxia ke arah Wu Di agak aneh. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari pelepasan gips tiba. Namun, lengan Wu Di telah menjadi seperti ranting kering. Meskipun tulang dan meridiannya telah pulih sepenuhnya, dia masih belum bisa menggunakan sedikit pun kekuatannya. Tabib itu menghiburnya, karena tidak digerakkan dalam waktu yang lama. Otot dan meridianmu agak kaku. Dengan latihan yang cukup, kamu akan pulih sepenuhnya. Sejak saat itu, sebuah sosok muncul setiap hari di tebing setinggi 100 meter. Sepasang lengan yang seperti ranting kering itu mencengkeram celah-celah batu, susah payah memanjat. Meskipun setiap kali dia jatuh ke sungai yang deras, karena kelelahan, dia tetap gigih berlatih dengan keras. Hari demi hari, minggu demi minggu, hal ini membuat Fan Li dan Zongxia sangat khawatir. Namun, setelah Wu Di menunjukkan hasil latihannya selama beberapa bulan, keduanya merasa sangat gembira untuknya. Tangannya akhirnya bisa mengepal. Zongxia menoleh dan menangis bahagia. Dia selalu berdoa untuk Wu Di. Setiap larut malam, Wu Di akan berlatih tenaga dalamnya di tepi sungai. Zongxia diam-diam menemaninya dari belakang. Tak peduli angin, hujan, atau dinginnya angin yang menusuk tulang. Wu Di teringat akan luka yang ditimbulkan Tang Susu padanya. Meskipun Tang Susu memang melakukannya karena kesalahpahaman, dendam darah harus dibalas. Saat kekuatannya pulih sepenuhnya, saat itulah waktu untuk membalas dendam. Tiba-tiba, Zongxia yang berada di belakangnya mulai batuk-batuk. Wu Di segera memeriksa suhu tubuhnya. "Sial, kau demam." Ia segera menggendong Zongxia dan bergegas ke klinik. Gadis bodoh ini, karena mengkhawatirkanku, dia menemaniku setiap hari, tapi aku malah mengabaikan kesehatannya. Setelah diperiksa oleh tabib, tubuh Zongxia sangat lemah. Kini dia juga terserang flu. Tabib itu kemudian berkata kepada Wu Di, "Kau harus melepaskan pakaiannya dan menggunakan handuk basah untuk menurunkan demamnya." Fan Li yang berada di sampingnya khawatir. "Bukankah ini agak tidak pantas? Bagaimana kalau kita turun gunung dan mencari wanita untuk merawatnya?" Wu Di menjawab dengan tenang.
Tidak ada waktu. Dia menjadi seperti ini karena aku. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal seperti itu. Jika dia mau, aku akan menikahinya. Karena aku rasa aku telah jatuh cinta padanya. Selanjutnya kalian tidak suka menontonnya. Biar aku yang menontonnya untuk kalian. Akhirnya, di bawah perawatan Woody yang telaten, kondisi Zongxia berangsur-angsur pulih. Dan Woody disaksikan oleh Fan Li secara resmi melamar Zongxia. Saling mencintai. Pernikahan mereka pun dilangsungkan sesuai rencana. Fan Li bersembunyi di luar kamar pengantin sambil minum-minum. Kasihan aku. Tampan, berbakat, dan romantis. Kenapa dia malah memilih bocah itu? Lengannya cacat dan seperti ranting kering. Namun setiap hari, dengan tekad yang kuat, ia memanjat tebing setinggi 100 kaki. Meskipun jatuh ratusan kali setiap hari, ia tidak pernah menyerah. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran. Memulihkan kekuatannya dan membuat musuh-musuhnya membayar mahal. Setelah berbulan-bulan berlatih, lengannya akhirnya mendapatkan kembali sedikit kekuatan. Kemudian, setiap hari ia membiarkan ombak besar menghantam tubuhnya ribuan kali. Menebas ombak besar dengan pedangnya 10.000 kali. Selama setahun latihan keras, Woody tidak pernah melupakan dendam di hatinya. Sekarang, dengan satu tebasan pedang, ia dapat memukul mundur arus sungai. Ia tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Ia hanya tahu bahwa tenaga dalamnya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti saatnya untuk membalas dendam pada keluarga Tang telah tiba. Mereka bertiga meninggalkan gubuk di gunung. Namun, ketika mereka tiba di kediaman keluarga Tang, tempat itu sudah kosong. Ini tidak mengejutkan Woody. Hua Jingxian, mereka pasti pergi untuk membantu aliansi bela diri. Melihat bangunan yang familiar, Woody merasa sedih. Kemudian ia meminta istri dan Fan Li untuk menunggu sebentar di luar. Ia pergi sendirian ke sel tempat ia pernah dikurung. Tai Sui, aku tidak mati, aku kembali. Hari pembalasan untukmu sudah dekat. Dengan hati yang berat, Woody keluar dari sel. Ayo, kita pergi ke aliansi bela diri. Sementara itu, di aliansi bela diri, situasinya tidak baik. Pasukan Sekte Iblis sedang menuju sungai Yangtze dengan kekuatan yang besar. Wakil Ketua Aliansi, Su Geting, berkata dengan wajah serius. Mereka berpisah menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan tiba di Wudang dalam 2 hari. Kelompok lainnya akan menyerang Huasan dalam 4 hari. Tetapi pasukan kita yang terkumpul tidak cukup untuk mempertahankan kedua tempat itu secara bersamaan. Kita harus mengorbankan Wudang atau Huasan. Mengumpulkan kekuatan kita adalah satu-satunya cara untuk menang. Dan jika Huasan jatuh, Shaolin di Songshan akan menerima pukulan berat. Kita hanya bisa mengorbankan satu untuk menyelamatkan yang lain. Kumpulkan semua pasukan ke Huasan. Di kuil Shaolin, biksu tua itu mewariskan seluruh kekuatan hidupnya kepada Mumu. Ini adalah jalan pewarisan setiap generasi pelindung. Perang ini harus dihadapi dengan segenap kekuatan untuk melawan invasi Sekte Iblis. Adegan berganti, Tang Ji dan timnya sedang mengumpulkan tumbuhan obat di gunung. Tanpa diduga, mereka diserang oleh pembunuh dari Istana Batian. Untuk melindungi 3 petani pengumpul tumbuhan, ia memilih untuk melempar senjatanya dan menyerah. Saat si pembunuh hendak menangkap mereka, tiba-tiba sebuah panah kayu melesat menembus dadanya. Ketika Tang Ji melihat siapa yang datang, ia sangat terkejut. Kau belum mati? Dengan tatapan dingin, Woody berkata, lama tidak bertemu. Melihat itu, orang-orang Istana Batian berteriak marah. Serang, bunuh dia. Woody menarik tali busurnya. Beberapa panah tak terlihat melesat. Seketika menembus tubuh beberapa orang. Jurus yang familiar itu membuat semua orang terkejut. Kau, pemanah hantu, kau belum mati. Tanpa basa-basi, Woody kembali menarik tali busurnya. Namun, Fan Li tiba-tiba menghentikannya. Cukup, mereka sudah kehilangan semangat juang. Mendengar itu, semua orang menghela nafas lega. Tiba-tiba, rekan Tang Ji menyerang mereka. Aku tidak bilang akan melepaskan kalian. Dan serangan ini sekali lagi ditangkis oleh Fan Li. Mereka berasal dari Istana Batian yang jahat. Biarkan aku membunuh mereka. Dengan wajah muram, Fan Li berkata dengan dingin. Istana Batian hanyalah tempat yang mengagungkan kekuatan. Hanya karena tidak sesuai dengan standarmu, kau mendefinisikan mereka sebagai kekerasan dan kejahatan. Kebetulan aku juga berasal dari Istana Batian. Kau seharusnya membunuhku dulu. Kalau begitu, bagus. Aku akan dengan senang hati membunuhmu lebih dulu. Fan Li menyerang dengan sangat cepat. Dengan satu pukulan, dia langsung menjatuhkannya. Inikah yang kau sebut keadilan? Lalu, pedang tajam di tangannya perlahan terhunus. Saat itu, Woody berkata, cukup, hentikan, Fan. Mendengar itu, Fan Li menyimpan pedangnya dan berkata dengan tenang, pertikaian antara Istana Batian dan Aliansi Bela Diri adalah karena kedua belah pihak menempuh jalan yang berbeda. Bahkan tanpa perang, bukankah dunia bela diri Tiongkok kalian juga selalu bertikai? Lalu dia terbatuk untuk menutupi rasa malunya dan berkata kepada Woody, maaf aku tidak memberitahumu lebih awal. Woody terkekeh kecil. Apakah asalmu penting? Lalu dia menoleh ke arah Tang Ji. Tatapannya menjadi dingin. Melihat itu, hati Tang Ji berdebar kencang. Hutang harus dibayar. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan patuh. Kuharap kau tidak menyakiti yang lain. 2. Kaki Woody yang besar mendarat tepat di wajahnya. Tubuh Tang Ji terpental seperti bola.
Tidakkah kau merasa jijik mengatakan hal-hal itu? Beri aku satu alasan untuk tidak membunuh mereka. Tang Ji memuntahkan darah dari mulutnya. Mereka tidak akan menyakitimu. Wu Di mencibir. Bukankah Tai Sui juga tidak mengancammu? Tapi kalian tetap membunuhnya. Mereka masih punya keluarga dan anak-anak. Kumohon, lepaskan mereka. Tatapan Wu Di sangat dingin. Jika kau bisa tetap sadar sampai aku berhenti, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Tapi jika kau pingsan di tengah jalan, mereka semua akan mati. 2. Satu pukulan keras menghantam. Dia melampiaskan amarahnya dengan pukulan demi pukulan. Rasa sakit yang pernah diberikan Tang Ji kepadanya dan Tai Sui, hari ini akan dibalasnya 2 kali lipat. Hanya terdengar suara pukulan dan cipratan darah di tempat kejadian. Adegan ini membuat semua orang merinding ketakutan. Niat membunuh di mata Wu Di masih sedingin es. Lalu dia mengambil tongkat kayu yang keras. Dengan seringai dingin, dia memukulkan tongkat itu ke bahu Tang Ji. Dulu kedua tulang lenganku dipatahkan. Dan hari ini aku akan menghancurkan setiap inci tulangmu. Bayangan tongkat jatuh seperti hujan di tubuh Tang Ji. Suara tulang patah yang mengerikan terus terdengar. Adegan ini membuat Zongxia yang berada di sampingnya gemetar ketakutan. Meskipun dia sangat memahami perasaan Wu Di, penampilan Wu Di saat ini membuatnya takut. Tang Ji terbaring di tanah seperti anjing mati. Tapi Wu Di tidak berniat berhenti di situ. Dia perlahan menghunus pedangnya. Saat itu, seorang murid sekte Huasan menasihati, cukup menghajarnya sampai begini. Aura pembunuh Wu Di terpancar keluar. Seketika membuat lawan bicaranya ketakutan dan menarik kembali kata-katanya. Tenang saja, ku tidak akan membunuhnya. Dia mencabut semua kukuku dan menaburkan garam di lukanya. Kurasa dia juga harus merasakannya. Mendengar itu, pupil mata lawannya menyusut tajam. Apa yang sebenarnya telah dilakukan keluarga Tang padanya? Tepat saat Wu Di hendak bergerak, tiba-tiba Zongxia memeluknya dari belakang. Kumohon berhentilah. Fu, penampilanmu seperti ini sangat menakutkan. Aku khawatir kau akan kehilangan kendali karena dendam. Mendengar itu, aura pembunuh Wu Di perlahan menghilang. Sambil memeluk Zongxia, dia menghiburnya dengan lembut. Tenang saja, Xin, tidak apa-apa. Lalu dia menatap Tang Ji dengan dingin. Pergi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tang Ji dengan lemah mengucapkan terima kasih. Sekarang seluruh tulangnya patah. Meskipun dia bisa bertahan hidup, dia akan menjadi cacat. Mungkin membiarkannya hidup lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Saat itu, Fan Li mendekat dan berkata dengan lembut. Sepertinya kita harus berpisah sekarang. Kau akan pergi ke Gunung Hua. Aku orang Istana Batian. Mengikutimu akan merepotkan. Setelah kau selesai, aku akan menyusul kalian. Setelah itu, dia pergi bersama para pembunuh. Berita tentang Wu Di yang melumpuhkan Tang Ji dengan cepat menyebar. Mengetahui pemanah hantu masih hidup, orang-orang Istana Batian menjadi serius. Orang-orang yang pernah berhadapan dengan Wu Di memiliki satu pemikiran, yaitu lari begitu bertemu dengannya. Ketika Namong Hui mendengar berita ini, dia sangat gembira. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa sadar. Namong Jin khawatir. Dia melumpuhkan Tang Ji. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tatapan Namong Hui menjadi sangat tegas. Tang Ji memang pantas mati. Jika keluarga Tang berani menyentuh Wu Di lagi, aku tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Wu Di dan Zongxia telah tiba di kaki Gunung Hua. Wu Di takut istrinya terlalu lelah. Jadi dia memintanya untuk beristirahat sejenak. Seharusnya kita membeli kuda. Dengan begitu, kau tidak akan kelelahan seperti ini. Zongxia tersenyum mendengarnya. Aku senang bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan bersamamu. Tiba-tiba, Wu Di merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Lalu dia berteriak, siapa di sana? Kemudian terdengar tawa dari dalam hutan. Apakah kau pemanah hantu yang legendaris itu? Wu Di tidak menjawab dan mengeluarkan busur dan panahnya. Satu di kiri, dua di kanan. Suara shoot asteris. Panah tak terlihat melesat ke arah dahan. Orang itu berteriak kaget dan melompat menghindar. Wu Di tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Panah tak terlihat lainnya melesat. Orang itu baru saja mendarat dan terkejut lagi. Ini aku Huang Yu. Lalu dia cepat-cepat merunduk untuk menghindari serangan itu. Tanpa diduga, panah Wu Di bisa berbelok, berbalik dan menyerangnya lagi. Huang Yu dikejar-kejar. Akhirnya dia bersembunyi di balik pohon untuk menghindari bahaya. Dia mengintip dari balik pohon dengan marah. Dasar kau, sengaja ya? Melihat itu, Wu Di tertawa terbahak-bahak. Siapa suruh kau bercanda seperti itu? Dari jarak 100 meter saja sudah tercium bau alkohol dari tubuhmu. Saat itu, Huang Fuzang dan Guo Jingmin juga keluar. Keempatnya berpelukan sambil menangis haru. Saudaraku, kau masih hidup. Setelah berbasa-basi, mereka melihat ke arah Zongxia. Wu Di segera memperkenalkannya. Dia istriku, Asteris Swish. Asteris. Ketiganya langsung menghilang. Salam, kakak ipar. Kami teman Wu Di. Tiba-tiba Huang Yu teringat sesuatu. Kau sudah menikah? Lalu bagaimana dengan Namong Hui? Asteris plak. Asteris. Guo Jingmin langsung menutup mulut Huang Yu. Kau ini, kenapa membahas yang sensitif? Setelah bercanda, mereka berjalan beriringan. Huang Fuzang bertanya dengan serius. Kami sudah dengar tentang masalahmu. Apa rencanamu selanjutnya? Wu Di berkata dengan wajah muram. Hutang harus dibayar, bukan? Tang Susu harus membayar nyawa pasukan Tai Sui.
Kami tidak akan menghentikanmu, meskipun balas dendammu pada keluarga Tang dibenarkan. Aliansi bela diri pasti tidak akan tinggal diam. Saat itu, mungkin kami pun terpaksa melawanmu. Wu Di menjawab dengan tenang. Kita lihat saja nanti. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Guo Jingmin mengganti topik. Ngomong-ngomong, malam pernikahanmu. Belum selesai bicara, Wu Di langsung menyela. Suasana kembali riang. Adegan berganti. Mereka telah tiba di Sekte Huasan. Banyak kenalan berdiri di gerbang menyambut mereka. Namong Hui menatap Wu Di dengan tajam. Syukurlah, dia benar-benar kembali. Saat itu, sosok Zongxia menarik perhatiannya. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan dia? Wu Di mendekatinya dan berbisik. Terima kasih, sudah menjagakan busurku. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Sekarang busur ini harus kembali padaku. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Setelah berbasa-basi, para petinggi duduk di ruang pertemuan. Ketua Sekte Qiang, Mo Renyong, menatap Wu Di dengan dingin. Apakah kau yang melumpuhkan Tang Ji? Benar, aku yang melakukannya. Saat itu, satu orang dari pasukan yang dibawanya tewas. Ku dengar dia dibunuh oleh Istana Batian, dan orang yang bersamamu juga mengaku dari Istana Batian. Apa penjelasanmu? Wu Di berkata tanpa ekspresi. Saat itu, dia memang mengatakan berasal dari Istana Batian. Mo Renyong berdiri tiba-tiba dan membentak. Kenapa kau bersama orang dari Istana Batian? Apa hubunganmu dengan mereka? Wajah Wu Di semakin muram. Kau siapa? Aku ketua Sekte Qiang. Orang yang mati itu muridku. Dia saudara angkatku. Jadi, kau juga orang Istana Batian? Tiba-tiba terdengar suara dentuman. Namong Cheng membentak Mo Renyong dengan marah. Kau pikir kau sendirian di sini? Melihat itu, Mo Renyong akhirnya menutup mulutnya. Wu Di tidak ingin mempermalukan kenalan lamanya. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kami menjadi saudara. Ini tidak ada hubungannya dengan dari mana kita berasal. Tiba-tiba pintu terbuka. Tang Tianhao berjalan perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Wu Di berdiri untuk menyambutnya. Tuan Tang, apa kabar? Tang Tianhao menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Nak, aku minta maaf padamu. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku membawakanmu orang berdosa dari keluarga Tang. Kemudian semua orang pergi keluar ruang pertemuan. Kamilah yang bersalah padamu. Hidup dan mati mereka terserah padamu. Kepala keluarga Tang dan Tang Susu menundukkan kepala mereka dalam diam. Wu Di menatap Tang Susu dan tertawa dingin. Senang bertemu denganmu, Tang Susu. Jangan menasihati orang lain jika kau belum pernah mengalami penderitaan mereka. Tang Susu, dengarkan aku baik-baik. Semua yang kau lakukan padaku dan Tai Sui, hari ini akan kubalas 1000 kali lipat. Aku selalu menunggu saat ini. Setiap kali aku hampir menyerah dan putus asa, aku selalu teringat orang-orang yang tertawa. Sambil menggarami lukaku, bekas luka Wu Di yang mengerikan membuat semua orang bergidik. Penderitaan seperti apa yang telah dialaminya saat itu? Tiba-tiba, kepala keluarga Tang berlutut di tanah. Aku rela menyerahkan nyawaku untuk meredakan amarahmu. Kuharap kau bisa memaafkan kesalahan keluarga Tang. Melihat itu, Tang Susu segera maju. Akulah yang telah menyakitimu. Akulah yang harus menanggung semua ini. Tatapan Wu Di sangat dingin. Kau memang pantas mati. Tiba-tiba, suara istrinya terdengar dari belakang. Mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Apakah kau benar-benar ingin membunuhnya di depan orang tuanya? Aku tidak bisa membayangkan jika terjadi pertempuran besar. Akankah aku kehilanganmu? Aku juga tidak bisa membayangkan anak kita kehilangan ayahnya sebelum lahir. Wu Di tertegun. Apa katamu? Aku hamil. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tiba-tiba Tang Tianhao berlutut di tanah. Aku juga bertanggung jawab atas kesalahan keluarga Tang. Ini semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Ayo pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Wu Di awalnya ingin mengantar istrinya kembali ke gunung sebelum membuat keputusan. Tiba-tiba dia teringat perkataan Tang Susu di penjara. Cakarnya lumayan juga. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Tang Susu. Wanita itu masih mengenakan gelang yang terbuat dari cakar Tai Sui. Gelang itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Kemarahan yang meluap-luap berubah menjadi tawa dingin yang menyeramkan. Bukankah kau bilang kau sudah menyadari kesalahanmu? Jika Tai Sui tahu aku mundur hanya karena beberapa kata maaf, dia akan menertawakanku. Zongxia segera berdiri di depannya. Kau sudah berjanji padaku. Dengan mata merah darah, Wu Di berkata dengan dingin. Hari ini, bahkan Dewa Langit pun tidak bisa menghentikanku. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak ingin kau terluka. Minggir. Kemarahan Wu Di mencapai puncaknya. Dia ingin mengunyah setiap tulang wanita itu. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tekanan yang kuat membuat para murid dari berbagai sekte kesulitan bernapas. Namong Cheng terkejut. Hasil terburuk telah terjadi. Saat itu, Mo Renyong berteriak. Membunuh hanya untuk seekor binatang? Keegoisanmu sungguh menggelikan. Kemudian, ia menyerang Wu Di dengan jurus pedang bintang surgawi. Wu Di tidak berniat menghindar. Binatang, seberkas cahaya pedang menyambar kepala Mo Renyong seperti kilat. Pergilah ke neraka dan tebus dosa-dosamu bersama Tai Sui. Pemimpin sekte itu tewas di tempat oleh satu tebasan Wu Di. Pemandangan ini membuat Namong Cheng gemetar. Dia membunuh pemimpin sekte. Masalah ini sudah tidak bisa diperbaiki. Meskipun 9 sekte besar sering berselisih karena kekuasaan, mereka akan bersatu jika menghadapi musuh dari luar. Sekarang,
Masalah Wudi bukan hanya tentang keluarga Tang, tetapi juga melibatkan 9 sekte besar. Para murid sekte Qiang dan keluarga Tang menyerbu dengan marah. Wudi berdiri seperti dewa iblis dengan tatapan sedingin es. Kemarahan yang terpendam di hatinya meledak sepenuhnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Siapapun yang menghalangi, mati. Tang Tianhao memegang kepalanya kesakitan. Bagaimana bisa jadi begini? Wudi berdiri tegak tanpa cedera, dengan mayat para murid dari 2 sekte bergelimpangan di belakangnya. Kemudian, terdengar suara orang jatuh di belakangnya. Namong Hui berdiri dengan pedang di tangannya. Wajahnya penuh tekad. Dia adalah penyelamat keluarga Namong kami. Ku tidak bisa tinggal diam. Para tetua sekte terkejut melihatnya. Namong Cheng berkata dengan serius. Anak itu mewakili sikap keluarga Namong. Pemimpin sekte Huasan menatap Wudi dan berkata dengan tenang. Meskipun aku tidak ingin melawanmu, dalam situasi ini aku harus menghentikanmu. Guo Yong berdiri di samping gurunya. Kau pernah berjasa pada kami, tapi aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintah guru. Pemimpin sekte Kunlun juga menghunus pedangnya. Menghadapi kepungan 3 ahli, Wudi tidak gentar. Energi dalamnya yang dahsyat terus berbenturan dengan mereka, dan ia bahkan tampak sedikit lebih unggul. Pemandangan ini membuat Huang Zong, pemimpin Gang Begar, kagum. Sungguh luar biasa. Ada orang yang bisa menahan serangan gabungan ketiga orang ini. Tiba-tiba, ia melesat maju. Aku tidak tahan lagi, darahku mendidih. Asteris dentang, asteris. Gada berduri itu menghantam Wudi. Wudi tetap tenang dan melompat menghindar. Saat itu juga, beberapa senjata rahasia ditembakkan dari tempat persembunyian. Wudi terkena senjata rahasia di pinggangnya. Ia mencabut senjata rahasia itu dan menyadari itu adalah cakar Tai Sui. Kemudian, ia menatap Tang Susu dengan mata merah menyala. Kau tidak sabar ingin mati, ya? Ketiga ahli itu menyadari ada yang tidak beres. Wudi sudah mengarahkan busurnya ke Tang Susu. Kepala keluarga Tang berteriak padanya, lari, asteris swos, asteris. Anak panah tak terlihat menghujani para murid keluarga Tang. Tang Susu melarikan diri ke belakang bersama kerumunan. Wudi melihatnya dan berteriak dengan dingin, minggir kalian semua kalau tak ingin mati. Lalu, ia menunjuk pedangnya ke langit, melepaskan aura yang luar biasa kuat. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Lalu, ia menunjuk pedangnya ke langit, melepaskan aura yang luar biasa kuat. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Jurus pedang dewa gaib ketiga, pedang tanpa batas. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Duan, melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Energi pedang yang dahsyat meledak seperti gelombang pasang yang mengamuk. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Dalam sekejap, istana yang megah itu runtuh. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Debu tebal perlahan menghilang. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Di depan Wudi, tanah telah rata. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Dengan ekspresi tenang, ia berjalan menuju Tang Susu. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Sekarang tak ada yang melindungimu. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Wudi menginjak kaki Tang Susu hingga hancur. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Tang Susu menjerit dan jatuh ke tanah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Lalu, tangannya, melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Dari jari hingga lengannya, ia remukkan inci demi inci. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Suara tulang yang patah terus terdengar. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Tang Susu hampir pingsan. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Sebelum aku remukkan semua tulangmu. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Jangan mati terlalu cepat. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Jeritan memilukan terus terdengar dari mulut Tang Susu. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Kumohon, bunuh aku. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Saat itu, kepala biara Shaolin berteriak marah.
Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Kau sudah membunuh begitu banyak orang. Belum puas juga, melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Shaolin tidak bisa tinggal diam lagi. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Dengan teriakan serempak, melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. 108 pendeta lohan melompat keluar, melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Mereka membentuk formasi kipas dan perlahan mengepung Wudi. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat itu, Wudi mencibir. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Formasi 108 lohan, ya. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Yang pernah dikalahkan Gu Yangpeng, melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Biar kulihat seberapa kuat kalian. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Seberkas energi pedang yang kuat melesat keluar. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. 108 lohan bergerak serempak. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Dengan mengayunkan tongkat mereka, serangan itu berhasil dihadang. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Mereka bersiaga penuh, menunggu kesempatan untuk menyerang. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Sementara itu, ketiga tetua bersembunyi di pojok, menonton. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Melihat 108 lohan maju, salah satu tetua berkata dengan marah. Cepat hentikan kepala biara, mereka bukan tandingan Wudi. Tiba-tiba, suara Tang Tianhao terdengar dari belakang Wudi. Semua ini bermula dari keluarga Tang. Biarkan aku bicara sebentar dengan Tang Susu. Lalu, ia duduk di samping Tang Susu. Susu, kakek harap kau bisa memaafkanku. Tiba-tiba, Tang Tianhao mencekik leher cucunya. Tang Susu tak sempat menjerit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, Tang Tianhao tampak menua 10 tahun. Sambil memeluk tubuh cucunya, ia berkata dingin kepada keluarga Tang. Lihatlah, inilah akibat dari sebuah kesalahan. Semua ini karena keluarga Tang. Jangan ada yang berpikir bodoh untuk membalaskan dendam Susu. Ia tak berani menatap Wudi. Akhiri saja ini, Wudi. Kupikir kita bisa menjadi keluarga. Tapi sekarang aku bahkan tak punya keberanian untuk menghadapimu. Mendengar itu, Wudi berkata pelan. Aku tak menyalahkanmu. Akhiri saja ini. Dendam akhirnya terbalaskan. Wudi dan para tetua duduk bersama. Ia mengatakan bahwa ia akan segera pulang kampung bersama istrinya. Namun, salah satu tetua memintanya untuk tinggal sebentar lagi. Banyak murid dari berbagai perguruan yang terluka parah saat mencoba menghentikanmu. Masih banyak yang terluka dan butuh perlindungan. Kau tak perlu bertarung. Setelah mereka pulih, kau bisa pergi kapan saja. Ia adalah raja pemanah yang terkenal di dunia persilatan. Dengan keahlian memanahnya, ia pernah bertarung seimbang dengan Gu Yangpeng, pemimpin Istana Batian. Setelah itu, ia ikut mendirikan Istana Batian bersama Gu Yangpeng. Dan kakek berjanggut putih di depannya inilah raja pemanah itu. Ya, yang telah lama mengasingkan diri, kini datang ke markas Istana Batian. Ia datang hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk bertemu dengan pemanah hantu yang legendaris. Gongting telah terobsesi dengan seni memanah sepanjang hidupnya. Ia tidak menyangka akan muncul seorang pemanah muda yang begitu hebat. Setelah pertempuran terakhir, Wudi telah tinggal di Gunung Hua selama setengah bulan. Ia memutuskan untuk berpamitan dengan biksu tua dan yang lainnya untuk kembali ke kampung halamannya. Namun, saat ia tiba di pertengahan gunung, ia melihat Fan Li dan Raja Pemanah berjalan ke arah mereka. Gu Yangpeng memegang kepalanya dan berkata dengan kesakitan, "Aku tahu Raja Pemanah pasti akan mencarimu." Fan Li menyapa Wudi dengan antusias. Raja Pemanah memberi hormat kepada Gu Yangpeng dan berkata, "Lama tidak bertemu, Ketua Sekte. Aku lega melihatmu masih hidup." Gu Yangpeng tertawa kecil dan berkata, "Jika bukan karena Wudi, aku pasti sudah mati." Raja Pemanah berkata dengan serius. Meskipun Guan Pei ambisius, dia tidak akan benar-benar membunuh gurunya sendiri. Gu Yangpeng menatap Fan Li dan berkata dengan sedih, "Apakah ayahmu benar-benar berpikir begitu?" Wudi dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Fan Li ternyata adalah putra Guan Pei. Saat itu, Raja Pemanah memandang Wudi dan berkata dengan tenang, "Kau adalah pemanah hantu yang baru-baru ini muncul, kan? Ada urusan apa Raja Pemanah mencari saya? Saat ini, di dunia persilatan, hanya kita berdua yang terkenal dengan panahan kita. Aku penasaran seberapa kuat dirimu." Wudi tahu bahwa pertempuran ini tak terhindarkan dan berkata kepada teman-temannya,
Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Adegan berpindah. Mereka berempat tiba di tempat terbuka. Raja Pemanah memberikan sebatang anak panah kepada Woody. Ini adalah duel panahan yang sesungguhnya. Aku harap kau bisa mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Mereka berdua membelakangi satu sama lain setelah berbicara. Raja Pemanah tersenyum pada Gu Yangpeng dan yang lainnya dan berkata, anak ini tidak bisa diremehkan. Hari ini, aku mungkin akan mempermalukan diriku di depan kalian berdua. Saat mereka berdua menarik busur dan anak panah, serangan percobaan sudah siap. Dengan suara swish, 3 anak panah dari masing-masing sisi melesat seperti kilat. Anak panah pelacak terbang di sekitar Woody seolah memiliki mata. Keduanya adalah ahli memanah. Anak panah pelacak adalah jurus paling dasar. Mereka berdua sangat mahir dengan jurus yang familiar ini. Pertama, mereka menghindar dengan gerakan tubuh, lalu melancarkan serangan balik. Mereka tahu bahwa melanjutkan serangan percobaan tidak ada gunanya. Woody berteriak dan menembakkan anak panah tak terlihat, sambil mengagumi keajaiban anak panah yang terbuat dari ki. Raja Pemanah juga menyalurkan energi dalamnya dan menembakkan anak panah. Namun, ia meremehkan kekuatan anak panah tak terlihat. Anak panahnya langsung hancur oleh anak panah Woody. Raja Pemanah terkejut melihat anak panah tak terlihat melesat ke arahnya. Ia segera melompat tinggi untuk menghindar. Sebelum ia sempat bereaksi, anak panah tak terlihat lainnya datang ke arahnya. Raja Pemanah bereaksi dengan sangat cepat, dan segera menangkis serangan itu dengan busurnya. Namun, Woody tidak berniat memberinya kesempatan untuk bernapas. Ia dengan cepat melepaskan 2 anak panah lagi. Cahaya dan bayangan beradu, menghalangi jalan keluar Raja Pemanah. Raja Pemanah mengutuk dalam hati. Sial, ia tidak punya jalan keluar selain menggunakan jurus memalukan itu. Ia kemudian berguling-guling di tanah. Jurus ini disebut gulingan keledai malas. Gu Yangpeng dan yang lainnya tercengang melihatnya. Meski jurus ini bisa menyelamatkan diri di saat genting, tapi bagi seorang ahli, ini adalah sebuah penghinaan. Raja Busur mengacungkan jempolnya ke arah Woody. Kau sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya aku dipaksa sampai serendah ini. Woody menjawab dengan rendah hati. Senior terlalu baik. Raja Busur berkata dengan wajah serius. Kau adalah ahli yang pantas dihormati. Ku juga pernah mempelajari teknik memanah dengan ki. Tapi energi dalam yang dibutuhkan terlalu besar. Jadi, aku menghabiskan seluruh hidupku untuk menciptakan teknik memanahku sendiri. Mata Woody berbinar. Mohon senior bersedia mengajariku. Ini adalah duel teknik memanah terhebat dalam sejarah. Suara syit terdengar. Jurus pamungkas kedua pihak melesat dengan kekuatan luar biasa. 3 anak panah Raja Busur, saat mendekati Woody, berubah menjadi puluhan cahaya merah. Hal ini membuat Woody kesulitan membedakan yang asli dan palsu. Hanya 3 dari cahaya panah ini yang nyata. Memikirkan hal itu, Woody menutup matanya.